Gila. The Tickers. 20 Februari ini wajib semuanya ramai-ramai ke bioskop The Tickers ya. Iya. Itu adalah film hantu yang akan, apakah banyak ketawanya apa enggak, kita langsung tanya aja sama pemeran Kuntainya ya. Alias, aku tuh suka gak mau nyebutin deh. Kayak gak mau napak gitu kakinya, gimana ya. Karena kita masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. lagi. Seperti set kita hari ini agak sedikit berbeda. Dengan gelap-gelap ala film-film horor. Karena kita akan menghadirkan, kalau pemainnya sudah biasa. Kita bawa kuntilanaknya langsung. Betul The Tickers, dan ini agak remang-remang ya lampu kita di studio dan lebih ke kelihatan minyak-minyaknya ya jadinya ya. Bener lagi. Langsung aja kita ajak ngobrol ya yang menjadi kuntinya di film itu. Tapi kalau aslinya cantik banget, lo pasti gak akan percaya The Tickers ya. Langsung aja lah kita sapa Kanita Gunawan, selamat pagi. Pagi, makasih Kak. Hai. Oh iya. Good. You look good. Pernah terpikirkan menjadi kuntilanak di hidup ini? Belum. Gak, Belum beneran banget. ya. Pertama kali gue baca si skripnya gitu ya. Ceritanya apa segala. Gue tuh cukup terkesima ketika ngelihat satu nama, Nita Gunawan sebagai Wati alias si kuntilanak. Iya. Gue langsung mikir, how come kamu yang cantik kayak gini jadi kuntilanak ya? Iya, aku jadi kuntilanaknya dan bukan hanya kuntilanak tapi tanpa stuntman. Jadi Kamu gak kayak body double satu pun? enggak. Sepanjang syuting. Iya. Dari awal sampai selesai itu kan diseling-seling di atas pohon semuanya tanpa stuntman. Dengan makeup karakter kayak gitu? Yes. Dengan rambut yang panjang sekali itu kalau diseling sangat sakit dan merepotkan. Paham. Karena itu pasti extensionnya double triple, sampai Iya. sepanjang itu Iya, ya. itu panjang. Dan belum lagi kita mesti pakai softline karena kan penampakan setan itu semuanya matanya harus putih. Dan itu softline-nya nggak bisa kelihatan. Beneran ngeblur juga jadi di kamu. Ngeblur. Jadi harus dituntun, diseling, baru diseling ke atas. Bisa kelihatan tapi blur banget. Tapi kan biasanya kalau soft lens itu, kalau biasanya kita mau pakai agak lama, biasanya yang memang moistnya juga bagus gitu ya. Sedangkan kalau untuk soft lens yang biasa untuk karakter gitu tuh bukan yang moist biasanya kan. Iya. Jadi kalau dipakai harusnya sakit banget, apalagi kalau berjam-jam tuh. Karena bentuknya besar, satu Full hampir, mata ya? Ya full mata. Itu Bukan yang bulat. membuat kita agak sedikit ada ganjalan gitu. Bayang sih. Betul. Iya. Dari yang bentuknya bulat aja yang biasa kita pakai Halloween gitu, Iya. atau yang cosplayer Iya. gitu kan udah tebel banget Iya, ya. betul. Gak nyaman, pakai setengah jam udah merah gitu. Apalagi yang full mata gitu Full ya. mata, benar. Itu pertama kali juga pakai kayak Pertama gituan. kali. Dan memang dari makeup karakternya bilang ini agak sakit ya. Aduh. Nanti apalagi pertama-pertama gitu, nanti dia akan ngikutin mata kok. Oh. Memang benar, pertamanya adaptasi dulu Nggak nyaman ya? sampai Merah. nangis-nangis dulu gitu. Tapi lama-lama udah terbiasa. Udah terbiasa. Oke. Oke. Sebelum kita ngobrolin lebih lanjut lagi, jadi The Tickers sekarang tuh kita lagi ngobrolin tentang satu film yang akan tayang di tanggal 20 Februari 2025 nanti. Judulnya ini ngomongin tentang dinastinya kuntilanak di film Anak Kunti. Itu dia The Tickers ya, judulnya Anak Kunti ya. Kenapa dibalik ya, kan biasanya Kunti L anak ya, Iya. kalau ini Anak Kunti. Iya. Nah, apakah memang ada kayak semacam hubungannya gitu dengan film ini, kenapa dinamakan si Anak Kunti ini? Boleh dong Kak ceritain dong apa sih Anak Kunti ini tuh gitu. Apakah mungkin seperti kuntilanak yang kita tahu pada umumnya atau gimana? Nah, kan biasanya film itu mengangkat kuntilanak dan dinasti kuntilanak itu kan ada sampai 3 atau 4 gitu kan film yang dulu-dulu. Oh, iya, Nah, betul, ini betul. dari Mas Bambang selaku sutradara, dia pengen mengangkat anaknya. Jadi sesuatu yang lain daripada yang lain. Memang kuntilanak itu kan memang hantu dari Indonesia yang fenomenal dan legend banget. Itu kan asalnya dari Pontianak, Betul, kuntilanak. betul, Bener kan betul. ya? Nah, ini dia ngangkat anaknya. Sebagai film itu nggak hanya nakut-nakutin, nggak hanya bikin kaget, tapi di sini itu ada dramanya, ada percintaannya, bahkan ada kasih sayang antara orang tua ke anak gitu. Jadi bukan sekedar film-film itu aja. Oke, menarik banget ya. Jadi ini adalah POV yang lain dari kuntilanak yang Iya. ternyata kuntilanak berkeluarga juga kan gitu ya ibaratnya. Kirain dia solo selama ini, solo karir Karena gitu. kuntilanak juga dulunya manusia ya. Bener. Kemudian dia gentayangan Dan dia jadi kuntai. bergentayangan. Nah, ini dia. Saat ini di layar gitu ya kita bisa ngeliat adalah cuplikan dari filmnya. Dan sebenarnya saat ini juga udah bergabung bersama kita di studio. Ada sang pemeran Azizah alias ada Wafi Zihan. Hai. Hai Wafi, panggilnya Wafi apa Zihan? Zihan boleh. Zihan boleh. aja. Asal jangan
Bambang. Oh iya, Karena karena Bambang itu saudaranya. Iya, betul, Tadi benar. udah di spill ya, Betul sekali. sama Wati alias Kanita. Nah, berarti kalau misalnya Kanita tadi berperan sebagai seorang lagi kuntilanaknya, ibaratnya anak Sosok kuntinya, kuntilanak. sesosok kuntilanaknya. Betul. Juga yang mau seonggok pas sebuah. Seonggok Seonggok. sebuah nggak mungkin. Benar. Kalau dirimu ini perannya sebagai apa? Saya seonggok, bukan. Enggak, bukan. Saya seorang sahabatnya siapa? Sarah. Jadi Sarah ini boleh. Oh, oke. Jadi Sarah ini adalah sahabat saya. Kita sama-sama satu pesantren, satu pondok. Terus kemudian Sarah mengalami banyak sekali konflik. Yang kemudian konflik itu membawa dia ke kampung halaman aku, Aziza, sebagai sahabatnya. Dan di situ mulailah kita untuk mencari setiap puzzle masalah yang dia hadapi di kampungku. Oh, seperti pertemanan zaman sekarang kok kadang kita suka Iya. kebawa-bawa masalah temen juga ya. Betul, Gitu. betul. Padahal itu masalah dia dari kampungnya ya, dibawa ke lu juga. Aduh. Dan kita akan Iya. mencari teman-teman yang senasib sama kita biasanya. Iya, Kalau lebih benar. kayak gitu. Makanya Benar. jadi temenan. Oh, tapi berarti konfliknya berawal dari situ. Berawal dari situ. Berawal dari temenan, Dari akhirnya temenan. menemukan puzzle-puzzle dan Iya. akhirnya nyangkut lah sama si anak kunti ini. Betul. Jadi Jadi sebetulnya lu tuh keseret ya kurang lebih. keseret kurang lebih Iya, begitu. karena si Sarah ini kan diteror dulu dengan sesosok hantu. Dia nyari tahu siapakah ini sampai nanya ke sahabatnya. Makanya langsung ke kampungnya sahabatnya. Selama syuting, kita pengen tahu. Mohon maaf sebelumnya, ini ibunya kelihatan gak ya? di Oh, iya, kelihatan dong. dong. Nah, kameramen kita Saya lancar. ngalangi, kelihatan. Takutnya saya ngalangi. Aman, Aman ya gitu. Tadi ibunya udah cerita tentang jadi kuntinya gitu, dandannya kan lama banget Iya. gitu ya gitu. Coba kalau yang lo nih sebagai tadi siapa namanya Azizah ya, itu gimana tuh experience Tantangannya, syutingnya? experience-nya lebih ke ini sih, karena gue pribadi kan sebenarnya bukan orang yang peka sama hal-hal goib ya. Di real life-nya tuh enggak sama sekali dekat sama hal-hal kayak gitu. Dan gak sensitif juga sama Nggak yang sensitif gitu-gituan. juga. Ya alhamdulillah tahu sebetulnya ya. Kan? We should be grateful ya. Nggak capek kan ya. Benar. Energi pun juga nggak bisa yang kayak wah ini energinya lagi negatif nih, Iya. terus gue jadi entah lemes atau apa, enggak sih gitu. Be aja Paling kalau gitu kurang ya. makan aja biasanya lemes. Kita semua. Begitu. Aku Terus kalau kurang duit kayak gitu Iya, biasanya. sama. Sama juga ya. Sama, kuntinya juga gitu. Kurang makan, kurang duit, pasti lemes juga. Kurang semangat nih ketawanya gitu ya. Oh, uangnya kurang. Iya, bener. Oh, akhir bulan. Oh, pantesan ketawain. benar. Kurang stereo ya. Itu paling tantangannya adalah ketika harus berbahasa Jawa Tengah sih gitu. Oh iya, ini Itu bahasa aja. Jawanya Jogja yang lebih lemes ya dibandingin betul. Iya. Surabaya gitu Betul, kan. itu tantangannya. Jadi kita pun juga di set untungnya banyak sekali kru-kru yang dari Jawa Tengah, sehingga ketika lagi berdialog bisa dibantu lah sama kru-kru. Cuman kan kalau misalnya kita pakai bahasa Jawa atau bukan bahasa kita sehari-hari, kadang tuh kalau lupa skrip mau improve juga agak Bingung. susah ya Wak, Terbatas ya, Bun. Begitu. Kalau pakai bahasa Indonesia kan lebih mudah untuk improve kan. Itu salah satu tantangan juga sih ya. Tantangan. Karena ya kendala bahasa juga. Cuman enaknya karena ambience ada di sana. Jadi kita orang ngomong juga bisa kita serap kurang lebih tuh Betul. ikutin logat dan Benar, lain sebagainya benar ya. sih itu. Kalau sih. Kanita ketawanya harus Jowo juga. Enggak ya, sih. ketawa lepas aja ya. Di Jawa. Ketawanya Jowo. Gitu mah Jawa. Enggak, kebetulan aku memang dari Jawa Tengah juga. Iya. Jadi bahasa-bahasa iya. Jawa Tengah Kan kita itu juga kan banyak banget. biasa, bahasa ibu kan nggak pernah hilang, dan kebetulan di sana banyak Kru. aktor Dari Jawa. dari Jawa Dari Tengah Jogja, juga, Oh, dari enak. Jogja. Oh. Kita tukar. Oh, ini biasanya gitu kan, karena Jawa Tengah sama Jawa Timur beda-beda tipis. Oh gitu. Iya. Apanya dalam segi logatnya atau bahasanya? Kan Bahasanya pun bahasanya Bahasa ya. juga? logatnya juga. Logat sama sih ya, mendok-mendoknya. Beda dikit lah. Beda- beda. Beda dikit kayak Ada beberapa kalimat atau kata yang beda aja gitu mungkin ya. Kayak J sama G itu kan beda tuh. Mm-mm. Jawa Tengah sama Jawa Timur pakainya yang apa gitu. kalau Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah sih harusnya G Nggih atau ya? J sih. Nggih ya, nggih Nggih. gitu. Kalau halus Iya, nggih. Oh. Nah, kebetulan juga aku sempat kuliah di Jogja, jadi lumayan masih familiar lah. Oh, bisa. Enak dong. Betul. Tinggal Recall. menarik Betul. dari memori-memori lama gitu ya. Betul. Nah, selama syuting sendiri, ini syutingnya dilakukan di mana sih? Jogja. Jogja, full di Jogja. Full di Jogja. Berapa hari? Hampir 3 minggu. Lama dong. Hampir ya, hampir. 28 hari bukan sih kalau aku nggak salah ingat. Iya, hampir Tetap 3 lama loh. Biasanya Iya. film Jawa sekarang kan bisa 11 hari, 12 hari rampung ya. Iya. Ini 28 hari lama ya. 28 hari itu udah termasuk libur ya? Oh, Ya, pokoknya baiklah. segitulah.
Udah termasuk libur. Udah termasuk libur. libur. Udah sampai plus liburan ke Pantai Indrayati gitu ya. Tapi beneran Ada off-nya. itu tuh kan kalian sini kan hutan gitu ya. Apa ya udah kalian di hutan terus dan berinteraksi satu sama lain doang atau ada bisa kayak kalian jalan-jalan dulu ke Malioboro gitu. Kalau aku memang full di hutan sama pesantren yang tadi. Kalau Aziza mungkin ada di kampung juga, Aku di pasar kampung. gitu. Iya, pasar, terus di rumahku. Di setnya kayak rumah di kampung gitu, terus sama di pesantren paling. Oh, itu tuh Kalau jadi di hutan malah Jarang kan ya? jarang. itu karena yang agak itu di yang kota. terakhir aja. Berarti kamu lebih beruntung sebenarnya ya, nggak karena di kamu hutan masih ada di sebenarnya, peradaban Iya, ya. betul. Apalagi ibu ini scene-nya dari malam ke pagi Iya. gitu. Kalau aku kan dari pagi ke malam. Ya, karena gue kebayangin ya, ibaratnya nih kalau malam ke pagi itu kan sebenarnya kita lagi proses-proses tubuh kita juga lagi regenerasi dan lain sebagainya yang harusnya istirahat. Dirimu diseling, digantung dengan make up yang tebel, dengan soft lens and everything. Iya. Dirimu annoyed gak sih? Maksudnya kayak abis itu kemudian ada kendala di kulitnya, tiba-tiba bermasalah lah, jadi beruntusan apa segala gitu gak sih? Untungnya nggak ada beruntusan atau bermasalah, cuman tidurnya jadi kebalik. Kalau si Azizah ini tidurnya enak, kalau aku dia tidur bangun, Iya. akunya bangun ya kan. Kalau dia udah bangun, hantunya tidur. tidur. Maaf, tapi dengan cerita ini berarti krunya 24 jam ya? Karena ya malam kan Enggak, tetap krunya ngetek kan yang ada ini. shiftnya. Oh, ada shiftnya juga. Iya. Oh. Sehat ya benar-benar ya. Kalau Kanita berarti terbukti ya memang cleansingnya bener ya. Jadi tidak ada beruntusan dan nggak tidak ada nggak ada jerawat. sih, untungnya nggak ada. Oke. Nggak ada. Udah Cuman gak ya, double cleansing ya, udah triple cleansing kayaknya ya. cuman mata panda aja. Karena aku kalau kena matahari nggak bisa tidur. Jadi pagi itu pulang paling aku tidur 2 jam, habis itu udah on lagi. Aduh. Iya, iya. Kadang-kadang aku ke set. Karena di set rame banget, seneng aja. Jadi gak istirahat juga ya. Kalau jadi Kanita udah bodo amat tidur. Iya. Kalau kita yang gampang tidur kayaknya Iya. ya kasih gue bantal udah deh, Iya. gue diem deh. Dan satu lagi itu saat Apa tuh? puasa loh. Oh, Syutingnya. benar. Lagi Puasa. Aziza lagi puasa. Jadi kita udah mau puasa. ketemu puasa lagi loh 2 bulan lagi ya Bener. nggak sih? Iya. Kurang dari loh. Jadi syutingnya puasa, tayangnya pas Mau puasa Mau ya. puasa. Bener. Oke. Harus sampai pas puasa dong, Iya, kita doain. kita doain amin. Lama aja. Amin. Sampai puasa masih tayang. Iya. Jadi Kanita gimana nih? Kamu kan ya mungkin tadi kerjanya malam, jam biologisnya terganggu. Iya. Habis itu kan kalau kita ya sebagai warga aja, kita masih jam 2 stay awake tuh suka ada pikiran-pikiran ngawang-ngawang. Nah kamu kudu syuting jadi hantu. Ada experience selama jadi Kunti yang terbawa-bawa ke kehidupan nyata juga gak sih? Aku di hari ke berapa ya, ke-5 atau ke-6 suntik vitamin sih. Oh, IV saking nggak drips ya? tahannya. Iya, itu ngedrop banget itu, kayak mau pilek tapi jangan sampai pilek. Masa iya Kuntinya pilek, hacing-hacing di atas kan nggak mungkin ya kan. Jadi Kunti pilek. Keluar darah kok keluarnya putih-putih loh. Apa itu? Apa? Ternyata Kunti juga ada imun tubuhnya ya. Gitu. Kalau untuk aku seneng banget sih meranin Wati ini, karena kan memang Wati itu bukan hanya sekedar hantu ya. Jadi dia itu ada di wujud manusianya juga. Di sini juga aku dipaksa gimana rasanya melahirkan dan mengandung. Nah itu aku searching juga tuh, search gimana sih melahirkan prosesnya yang benar. Kadang-kadang kan nafasnya harus berapa tarikan, mata Iya, nggak boleh nggak boleh ditutup, nutup. ya. Ngedennya ya? Ya, pantat gak boleh diangkat kan, kayak gitu kan. Itu kan yang benar, itu harus Pelajari. dipelajari juga. Terus mengandung sih cuman dikit doang. Pura-pura encoknya berarti ya kayak aduh Iya. padahal emang gak apa-apa. Gendong bayi, itu kan memang ada bayi benerannya, sama ya latihan gimana caranya punya suami. Karena di situ punya suami. Oh iya benar. Terus satu lagi waktu jadi hantu tantangannya ya di sling sih. Karena itu aku di sling di 2 meter sampai 2,5 meter di pohon miring itu, di hutan bener-bener. Dan Jadi itu malam hari gitu kan. jam 2 pagi. Dirimu tuh gak takut ya? Maksudnya kebayang gak sih, ini kan udah malam nih. Iya. Bisa jadi ada human error di situ lah. Apalagi kita ngomongin masalah hantunya dulu nih. Iya. Tapi lebih kepada Kru juga ngantuk. safety-nya apa segala gitu kan. 2 meter tuh tinggi ya. Latihan dulu sebelum di sling. Jadi memang slingnya itu diuji coba dulu, berat badannya, ukurannya itu kan harus dan paling menantang justru slingnya kan. Kalau hantu kan naik berdiri begini. Ini ada yang terbang begini, benar-benar terbang dari pohon Kayak ke pohon. Superman gitu ya? Itu adalah sling yang paling sakit menurut aku dan paling berat, karena kan kakinya harus numpu di tali belakang biar dia lurus. Iya, Nah iya. itu besok paginya biru semua. Dan core harus kuat ya kak ya. Iya, dan itu Mas Bambang udah ngomong, udah stuntman aja, jangan deh Mas, aku pengen ngerasain, Tuh keren. biar masuk
biar lebih menjiwai Into the karakternya. character ya. Iya. Dan memang bener-bener itu Wati itu membuat aku tuh habis syuting itu kan aku ada casting ya. Akhirnya nggak masuk karena memang habis nyampe Jakarta besoknya casting dan castingnya harus jadi drama, harus Switch banget ya. cinta-cintaan gitu. Sedangkan Wati masih ada di diriku, logat Jawanya masih itu kan Betul. biasanya rilis kan harus 1 minggu lah. Itu memang nggak masuk di situ sih. Masih Belum menjawab, beruntung. masih jadi Wati dan kebawa. Kunti Iya, ya. yang dendem banget, Bener. dingin, kayak gitu. It's okay, siapa tahu ntar rezekinya abis film ini keluar, orang-orang jadi kayak ngeliat, oh gila, dia berani juga ya Nita ini ya, Iya. mau ngelakuin hal-hal yang di luar orang mau. Sama satu lagi ada scene terberat itu saat kebakaran rumah, itu benar-benar dibakar. Hah? Dan aku di dalam tuh. Oh, masa? Panas-panasnya berarti berasa Nanti ya? lihat Lo bayangin deh, apinya. Kalau beneran dibakar kan berarti harus one take oke kan? Iya. Nggak Antek. mungkin dong tiba-tiba kamu kayak Rojongrang bangun rumah Iya, tiba-tiba gitu, nggak makanya. mungkin ya. Ada 3 ternyata ya, bahkan 1 bahkan 2 masih ada kan nggak mungkin Makanya. itu ya. Itu benar-benar jadi kanan kiri itu api. Tapi bukan langsung dibakar yang benar-benar itu api, benar-benar jendela juga benar-benar dibakar. Jadi itu 2 take lah. Dan di situ itu antara aku harus sakit melahirkan, terus api di sebelah kanan kiri, dan Mas Bambang tinggal masuk aja. Kamu harus habis ini harus nangis ya, nggak mau tahu. Dan ini harus dibakar, jangan ngulang lagi. Oke, Mas kasih aku waktu 30 menit buat emosi gitu. Jadi emang ternyata budget film ini gedenya karena asuransi ya. Bakar, biar nggak meluas ke hutan ya, kebakaran hutan nanti takut karhutla. Udah asuransiin orang-orangnya, hutannya juga, panjang banget Tapi ya. ada pemadam kebakarannya udah disiapin. Iya pasti ada, kalau nggak ada, beli lagi dong Nita. Aku juga gak akan mau kalau misalnya kayak gitu, aku sih no ya. Oke. Serem banget. Kalau Jihan nih gimana nih? Kan lo tadi bilangnya ngerasa bahwa gue tuh sebetulnya kalau yang aura-aura mistis gitu tuh nggak terlalu relate lah gitu. Jadi tapi sedangkan lo memainkan peran di film hantu gitu. Gimana akhirnya lo menjiwai si perannya itu supaya lo juga ada aura-aura hantunya mungkin ya di karakter lo tuh gitu. Pertama adalah aku research dulu untuk karakter aku sebagai perempuan dari desa yang jauh sekali dengan teknologi. Kemudian masuk ke dalam rasanya itu seperti apa sih kalau kita jauh dari teknologi. Terus ya udah sepengetahuan kita hal-hal yang menyenangkan hanya di sekitar situ saja gitu loh. Kayak pergi sama sama Sarah ke pasar itu udah jadi hal yang menyenangkan sekali gitu loh. Terus apa yang kita lihat juga bilik-bilik, terus kemudian ada orang jualan, udah sampai situ aja. Artinya buat aku mungkin aku sudah terpapar banyak teknologi ya, sampai akhirnya aku tidak sangat jauh dari hal-hal mistis yang dimana hal-hal mistis di Indonesia itu kan sangat dekat dengan tradisi-tradisi di Indonesia seperti Jawa dan lain sebagainya. Jadi ketika aku melakukan research untuk gadis desa itu seperti apa, sampai akhirnya merasakan oh baunya kampung tuh kayak gimana, terus baju yang mereka pakai seperti apa, bentuk rumahnya kayak gimana, sampai akhirnya jadi lebih mudah untuk aku membayangkan hal-hal mistis yang dekat dengan tradisi gitu aja sih sebenarnya. Karena kalau Jihan mungkin ke desa ke hutan langsung instastory ya ampun seger banget gitu kan, ya ampun di sini asli banget ya gitu. Kita kan agak aneh ya lihat kayak banyak pohon di Jakarta nggak banyak pohonnya gitu. Iya. Kamu Terus observasi juga berarti langsung ngelihat kondisinya ketika ibaratnya orang desa ke pasar kemana gitu. Ya Research seperti apa yang kamu aku juga lakukan? bukan orang yang tinggal di kota tok-tok gitu bukan. Aku juga masih ada keluarga yang masih tinggal di kampung. Jadi masih bisa nge-recall lah gimana Bayangin kalau kehidupan unik mereka gitu ya. Iya, terus gaya mereka ngeliatin orang, terus megang tangan atau dan lain sebagainya lah, sampai sedetail itulah gitu. Terus kemudian juga selain aku observasi, aku ngerasa teman-teman di set itu sangat mendukung sekali untuk aku bisa mendalami karakter sih. Terutama ketika ketakutan melihat anak kuntinya, memang Kanita sendiri bisa memberikan energi itu ke aku gitu loh. Jadi orang-orang di set, terus teman-teman cast bisa sangat bersinergi dengan aku dan membantu aku untuk akhirnya bisa Kamu mengeluarkan jadi anak emosi. pesantrennya gak sih? Ya, jadi Nah anak itu pesantren kamu ya. gimana memanifest anak pesantren di dalam diri kamu gitu? Karena kan jujur aja gue gak pernah boarding school sama sekali ya seumur Bener, hidup gue. aku Pasti juga. kan experience-nya beda ya, yang apalagi yang dari kampung tuh kayaknya yang semuanya tuh ya itu gitu ya, nurut, udah gitu kayaknya gak berani melakukan tindakan yang jahat, semuanya tuh kayak ya nurut aja gitu. Nah itu kamu ada pendalaman juga gak ke jadi anak pesantren gitu? Kalau sampai ke pesantrennya dan observasi ke sana sih enggak sebenarnya, karena memang kendala waktu juga kan.
Tetapi terus aku kan juga punya banyak teman-teman yang waktu SMA, SMP-nya mereka pesantren gitu. Jadi bisa lah aku tanya sama mereka gitu, ngobrol-ngobrol sama mereka kehidupan di pesantren itu seperti apa gitu. Terus juga ya sekarang kan udah ada teknologi, kita bisa lihat di YouTube anak-anak pesantren tuh kayak gimana. Ya sebatas itu ternyata yang bikin mereka seneng gitu loh. Ada waktu-waktu di mana mereka bisa lihat handphone dan mereka bisa nonton, itu buat mereka udah seneng banget gitu. Loh, berarti ini latarnya di tahun berapa nih si filmnya? Berapa ya, aku lupa. Berarti masih bisa lihat handphone, maksudnya ada gestur-gestur lain kah yang mungkin mendekati sama dirimu? Kayaknya nggak dulu banget ya. Iya, masih aman ya? Iya, Mas. Tapi nggak sekarang juga karena kita masih karena pakai nggak sekarang juga. Khususnya aku itu karena aku flashback ya, masa muda. Aku masih pakai kebaya gitu. Zaman-zaman masih pakai kebaya. Kain gitu. Tapi kalau yang Aziza itu udah mulai pakai baju modern sih. Walaupun memang nggak ada scene dengan teknologi handphone sebenarnya, cuman pada saat observasi sampai mana tingkat emosi mereka ketika mereka merasakan happy, merasa kecewa, biasanya kecewa karena apa, biasanya seneng karena apa. Kalau kita seneng kalau jalan-jalan misalnya kemana nih, Kanita misalnya ke Jepang gitu, itu seneng banget buat Kanita gitu. Tapi buat anak-anak pesantren mereka ada waktu buat handphonean dan telepon keluarga aja udah happy gitu. Bener-bener, karena mereka dari bangun sampai bangun lagi kan bareng ya sama anak-anak itu terus gitu. It's not easy tuh, tapi gue salut banget ya ketika misalnya ada orang yang mau ngedapetin karakter yang ibaratnya kalau misalnya sebuah film horor gitu ya. Kalau aku bener jadi Kanita sekalian, jadi satannya gitu ya, karena itu akan menjadi poinnya orang-orang bakal ngeliat gitu si karakternya. Untuk karakter kayak kamu, susah nggak sih untuk meranin karakternya sebagai si orang yang satu ini nih, si apa namanya, Aziza ini? Aku selalu appreciate sama film-film yang bisa menampilkan karakter-karakter yang tipis. Itu. Tapi dia bisa hadir di situ. Nah itu. Dia bisa kasih jiwa di karakter tersebut gitu loh. Yes. Menurut aku itu yang paling susah dibandingkan ketika dapat karakter yang emosinya sangat signifikan. Iya benar gitu loh. Nah untuk Aziza sendiri sebenarnya setiap karakter tuh ada tantangannya ya, aku yakin itu gitu. Dan kayaknya Mas Bambang mengeksplor pemainnya satu-satu sih. Memang punya peran satu-satu dan ditonjolkan sama-sama juga sih di situ sih. Iya. Jadi memang pada saat preparation reading dan lain sebagainya dengan acting coach, kita juga ngembangin karakternya satu-satu. Gimana caranya ada diferensiasi antara satu karakter dengan karakter lainnya. I see. Gitu supaya jadi ensemble yang baik gitu. Gitu sih paling. Butuh berapa lama tuh? Proses persiapannya kurang lebih 2 minggu. Oh lumayan ya. 2 minggu ya, 2 minggu. Berarti total hampir 1 bulan setengahan gitu ya untuk persiapan film yang satu ini ya. Nah untuk karakter Aziza sendiri sih sebenarnya nggak terlalu sulit sebenarnya, common banget karakternya Aziza ini. Cuma agak sedikit berbeda dengan aku. Jadi Aziza itu kan selalu jadi selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang-orang di sekitarnya dia. Dan dia selalu berusaha buat terlihat ceria. Itu Aziza. Sedangkan kamu? Sedangkan aku biasa aja. Bentar ya, gue juga capek nih. Gitu. Jackson aja. Iya kan? Please, I have my own life. Gue juga ribet kali hidupnya, emang lo doang gitu kan. Oh makanya kamu tuh kebawa-bawa masalah teman kamu ya di film ini tuh. Karena kamu mencoba untuk bikin dia tuh lepas dari masalahnya juga. Bahkan dia juga akhirnya sampai dapat konflik juga dengan bapaknya sendiri. Karena kalau enggak kamu masih bakal kayak, kok cuma gue doang, lu juga harus punya konflik dong gitu kan. Lu sebagai anak Jaksel harus gitu. Tapi ada plot twist, makanya harus nonton film baik. That's the thing. Oke, tapi selama pengalaman syutingnya, kan kita pernah ngeliat sesuatu gak di hutan itu? Oh, 3 kali. 3 kali? Karena gini, memang aku tuh dari kecil memang bisa lihat. Nah jangan-jangan kamu kebalikannya dia ya, yang bisa ngerasain gitu. Lihat langsung bisa. Lihat langsung. Ya ampun, karena bisa dilihatin dari studio ini. Nggak ada sih. Oh nggak ada ya, alhamdulillah. Jadi aku kan memang dari desa ya dulu tuh ya kecilnya. Di mana sih Kak? Di Kudus, Jawa Tengah. Okay. Nah Kudus itu kan memang rumah aku itu sama kuburan umum itu jaraknya nggak jauh. Dan aku dulu suka nonton baca-baca di luar rumah sampai jam 11 malam gitu kan. Itu kadang-kadang lihat kuntilanak udah pernah lihat, pocong udah pernah lihat. Lewat-lewat aja depan rumah gitu ya. Kalau pocong aku lihat di kosan aku yang di Semarang. Dan menurut aku hantu paling menyeramkan adalah pocong. Karena? Aduh gak mau napak deh. Karena sebenarnya pocong itu kan kalau di film-film mukanya putih kan. Aslinya tuh hitam. Oh my god, dia gosong gitu ya? Iya. Oh my god. Dan dia itu gak ada suara. Kalau aku sih waktu lihat dia itu gak ada suara. Dia cuman
nampakin, habis itu terbang lagi. Memang yang laut itu di legenda kita tuh ya Kunti ya, yang Kunti. Nah kalau Kunti aku pernah lihat itu waktu perjalanan di Jalan Pantura, kalau pernah lihat di Batang itu kan ada alas roban itu ya. Itu sering banget itu di situ dan itu memang hutan dan angker. Kalau balik lagi ke anak Kunti, aku 3 kali. Satu waktu diseling di pohon yang miring, nanti ada di filmnya itu miring itu. Nah begitu naik ke atas itu kan agak blur, terus kan kru kan kadang-kadang sutradara juga ulang, turun lagi, naik lagi. Dia tuh ada di sebelah aku, nenek-nenek tua. Memang layang di sebelah. Duduk di pohon, karena kan ada pohon miring dan aku diseling di sini. Kamu ngelihat atau ngerasain aja Kak dari hawa-hawa ujung di mata sebelah gitu? Kan gini, cuman aku kan nggak boleh kaget karena kalau begini itu kan selingnya yang narik kan kaget kan. Aku cuma berdoa aja, aku nggak ganggu, aku cuma kerja di sini. Nah yang kedua itu yang lihat bukan aku aja, ada Mas Kuku, nah Mas Rendra di scene nanti ada penjual putu tuh. Nah itu aku juga diseling di pohon. Dan itu aku lihat nenek-nenek di ujung banget. Nenek sama atau yang beda? Iya kamu ketemunya nenek-nenek mulu deh di emang di situ penunggunya nenek sih menurut aku ya, karena aku ketemu 2 kali. Iya, yang terakhir itu di pesantren. Yang di tempat tidur yang bersusun itu kan aku lihat di trailernya itu ada bed susur itu aku diseling juga naik ke atas, dan itu kalau itu aku nggak lihat, cuman ngerasain kayak sesak banget di atas. Sampai biasanya aku seling kan santai aja di atas, mau lama udah serah deh. Nah waktu di rumah itu tuh boleh turun dulu sebentar nggak gitu. Jadi memang benar-benar angker banget sih itu sih. Dan menarik soal tadi pas bilang pesantren, dirimu juga bilang, iya itu aku juga ngerasain. Padahal kamu bilang tadi di awal kamu tuh nggak peka sama sekali. Apa yang kamu rasain di? Lebih ke hawa. Demotivated aja sih aku di situ. Kayak, aduh ngapain ya ini ya? Kayak gitu aja. Tiba-tiba ada dementor di sebelah kamu gitu ya. Kesedot dementornya Harry Potter Beb. Kesedot gitu aura-auranya. Gitu, jadi kayak hilang motivasi apa sih? Enggak. Mager, lemah letih lesu. Gitu. Cuma lebih ke abu-abu aja di situ, kayak karena kan ada asap juga kan. Gloomy ya, asap kayak kan. gloomy gitu ya. Gloomy, Terus kan itu di sana. Oh di situ jangan itu. Jadi ada yang jangan susah. Ada lagi yang lebih serem. Yang Mbak Vero itu dia apa ya? Asisten talent, nungguin aku telco ya. Dia nungguin aku make up kan. Dari kalau nggak salah itu make up itu hampir 2 jam ya. Terus tiba-tiba dari pantry nyamperin ngasihin kopi. Ini kopi yang kamu pesen tadi. Hah? Aku belum ke pantry. Kamu tadi minta sedotan 3 kan? Enggak, aku dari tadi di sini. Nah itu pernah terjadi di spesifik pesantren. lagi ya, orderannya selain kopi minta sedotan 3. Iya, gila sih. Itu kayak mereka mau mibar ya, minum bareng ya. Aku bilang sama orang pantry-nya, kan aku berdua, sedotan 3 satunya siapa? Itu juga udah janggal gitu. Hah, Briandi. Kalau misalnya aku pesen kopi pun sedotannya pasti minta 2 sama ini atau 1 kan aku sendiri. Atau nggak usah pakai sedotan, just use your mouth ya nggak sih? Iya, enggak, dia request di dalam plastik. Biasa kita kopi kan pakai gelas. Jadi kayak plastik. Kayak pop ice ya, zaman kecil tau gak sih? Es cekek. Iya, di es cekek gitu, sedotannya 3. Hah? Di sini 2 orang. Nih aku masih merinding beneran, itu jam 11 malam. Duh nggak dulu sih. Spesifik ya, dia minta dibungkus plastik, terus sedotannya ganjil gitu. Tapi kok kamu berani sih? Ya aku dari kecil udah kayak gitu. Dulu nyokap katanya ada kan orang pintar yang bisa nutup matanya biar nggak ngelihat. Nggak bisa juga gitu. Bisa nutup mata batinnya kan? Iya. Ini enggak. Nggak bisa, tetap aja nggak berhasil. Dia udah pernah dicoba tapi nggak berhasil? Iya, di Semarang juga aku ngelihat. Karena di Semarang itu kos-kosan aku tuh angker dan setiap orang yang masuk pertama pasti dipelonco. Oh, di ospek ya. Pasti. Ditunjukin lah. Iya, ditunjukin. Enggak ditunjukin, dia nampak. Iya, atau enggak kayak misalnya lo diisengin ada suara lewat gitu-gitu lah. Iya, kenalan dulu lah. Kalau aku itu dindingnya dicakar. Sambil ada suara bayi nangis. Aduh. Anyway buat kalian ya, tim kita sampai bikin tangan-tangan ini di sini langsung aja loh. Supaya ada seolah-olah tuh kayak ada tangan-tangan gitu. Padahal nih Kak, kalau hari lain justru kita sapuin, iya, biar justru rapi. kita rapiin gitu. ini cuma karena buat kalian doang. Oh, tangan-tangannya biar horor ceritanya. Iya. Ini lampu ini juga nyalain warna merah juga cuman biar ada kalian. Biasanya enggak ada lampu merah ini. Biasanya terang-terang gitu nyala. Di sini Mak. Tim kreatif. Semua dan produser dan semuanya turun tangan ya. Lokasi loh. Harusnya ada gantiin aja sekalian. Jangan, enggak ada
ada kelihatan apa-apa, mohon maaf ya. Segini aja lightingnya udah gak seimbang shadow ya. Bener, segini aja Oh minyak kita biasanya kelihatan. terang ya? Terang. Biasanya beneran. gitu. Enggak Oh, ada Ternyata salah shading. salah shadingnya. Oh, ada adegan ketawa-ketawa gak? Atau diem aja Kuntinya? Jadi di Kunti ini itu waktu adegan di sana nggak ada ketawa, kita dubbing ya, dubbingnya. Cuman ketawanya bukan yang kayak kuntilanak yang gitu ya? dulu bukan. Karena ini anak kuntinya, bukan kuntilanak. Kan beda. Karena Ini anak Kunti anak Konda ya. Wow. My anak Konda dong. sebenarnya kuntilanak kan nggak ketawanya nggak gitu kan. Gimana Kak? Kamu kan udah sering ketemu. Mas Babang kemarin Baru cerita nih. waktu media visit yang lain juga dia searching juga bahwa ketawa Kunti ada yang bilang kayak rusa, suara rusa ngik atau gimana. Ada yang itu juga nuk itu pocong sih. Oh, inget gak? Hmm. Itu enggak, tim kita juga pernah ada kita interview yang dulu orang tetangga TV sebelah yang ada ekspedisi keluar gitu. Udah gitu pas dibawa rekamannya ke studio didengerin tuh kayak suara tikus. Iya. Kayak ini kayak lo sepatu basket di lapangan basket. Nah gitu. Ada yang emang begitu, bukan yang ya bang gitu ya. Bukan. Nah aku ketawa waktu di Kunti ini itu dia agak mendem aja. Jadi kayak ketawa kecekikikan tapi kecil aja. Karena memang kalau kita yang biasa, bukan biasa juga, yang pernah nampakin beliau-beliau itu. Coba boleh dicontohin gak kira-kira suaranya? Nah, bagus. Bagus. Aziza. Itu kan ada tadi di trailer kan kayak itu bener-bener suara aku itu. Oh iya? Itu bener suara aku. Waktu dubbing ngulangnya 10 kali. Oh, agak kayak suara kuda ya, kalau kita kan jadi gitu kan. Iya, tapi melengking gitu. Kalau aku nanti kuda Oh, langsung berasa kuda beneran. kuda. Meskipun sionya sio ayam ya, bukan sio kuda. Aduh gak usah curhat, gak apa-apa. Tapi biasanya kalau lagi syuting kan ada pantangan-pantangannya. Kalian ada gak sih disampaikan selama syuting gak boleh ini, gak boleh itu gitu? Misalnya kan kalau di Bandung ada. tuh ada satu daerah yang misalnya kita gak boleh ngomong lada gitu misalnya. Kalau kalian ada gak? Sama ini Nggak ya. boleh ngomong kasar sih. Oh, itu di semua tempat sebenarnya gak boleh ngomong kasar ya Kanita ya? Sama ngomong yang jorok gitu. Iya, di semua tempat juga. Iya, semua juga gak boleh sih sebenarnya. Oh, gitu ya? Iya. Nggak, dia bisa ngeliat hantu. Jadi buat dia kayak gak apa-apa udah temenan sama hantu. Atau jangan-jangan kamu Kak yang udah biasa ditampakin kayak kamu tuh pesan-pesan ke teman yang lain, kalian jangan gini-gini ya, ada kayak Enggak gitu ya? juga kita ketawa cekakakan aja di tengah-tengah hutan. Kalau Aziza itu paling malam jam 8 udah pulang ke hotel ya? Enggak jam 10, kadang jam 12 pernah. Oh pernah ya? beberapa Kalau aku kali. itu dari jam 10 sampai jam 7 pagi. Jadi kalau udah bosen kita ngobrol sama Mas Iwake gitu kan. Bagus sih. Dia nge-rap gak Kak? Jadi semakin Ada gila. tingkahnya, ada banget gitu. Sama Mas Kuku. Jadi sebetulnya seru ya setting mah gimana di Iya. sana mah. Dan tantangannya aku kan harus benci sama Iwake kan. Nah di sebelum take kita ketawa-ketawa. Abis itu misalnya Ngobrol. kita mau take, Mas Iwa kesana dulu ya 1 jam, jangan ketemu aku deh, aku mau benci kamu gitu. Emang aku harus benci dia gitu. Sedangkan sebelum take kita ketawa-ketawa, makan bareng, ngopi bareng gitu. Jadi Bentar. Tapi gue nanya dulu. Tapi lu tahu Iwake siapa gak sih? tahu dong, Di ngejamanin Legend itu. zamannya. legend kan. Itu dia, soalnya gue ketemu Iwake aja beneran gue salim. Karena menurut gue dia tuh kayak bapaknya rapper Indonesia gitu. Iya. Jadi beneran kayak Sebelum lu living Psychoji. legend. Iya. Tahu dong. Gue sih enggak, kalau gue harus adu acting atau harus nginterview aja. Mungkin gue gemeter kali sama Iwake. Kalau aku ketemu Mas Iwake seru sih. Seru banget ya. Banyak sekali bahan untuk diceritain sama dia, diobrolin sama dia. Tapi tuh memang banyak biasanya sekali. udah legend gitu tuh justru low key parah. Parah. Kan? Iya. Ya kayak justru sama Bunda itu ya nggak benar. ngerendahin yang di Iya. bawah dan nggak takut ada yang nyanyiin. bener Itu yang biasanya yang kalau nanggung udah- baru biasanya Betul. gitu. Justru dia tuh banyak bantu Iya, gitu. benar-benar. Kang nanti gimana ini? Udah kamu ini aja Iya. begini-gini. Orangnya malah low profile banget Bener, gitu. bener. Seru. Setuju. Makanya ketika kan dia jadi ayahku kan di situ kan. Ketika ada beberapa adegan yang harus deep, nggak susah karena dia
Ngebantu. Ngayomin Ngomong banget, ngomong ngomong banget kita gitu. Tadi pasti Nita mau ngomongin Bunda yang Shenur ya? Iya. Itu gimana? Itu juga Rock and roll Rock and sekali roll. Aslinya. yang si Nur tuh. Seru banget. Sumpah ya. Seru, lucu. Lucu-lucu. Jadi dia tuh gak suka faking. Dia tuh orangnya to the point. Dan gak suka bertele-tele. Padahal kan kalau kita lihat actingnya, itu kan kita pasti bakal yang takut gitu, ngerti gak sih? Dia kan Iya. mistis banget ya, Iya, pembawaannya misterius banget kan. Iya, memang- Tapi aslinya justru kebalikannya. Enggak sih, tapi tetap ada jiwa-jiwa yang bikin orang-orang tuh pasang boundaries akhirnya. Maksudnya sungkan gitu loh sama beliau. Karena aku ngelihat dia kagum aja sih. Banget lah. Ya udah sesenior itu tapi masih rock and roll. Iya. Dan masih bisa bercanda dengan gaya anak muda gitu Betul. loh. Ada satu momen yang aku amazed banget jujur sama Kenapa? dia. Jadi ketika ganti baju, harus ganti baju. Nggak usah gue ganti baju sini aja. Set. Jadi di Asik. set Asik. pas dia buka dia pakai daleman kan. Kalau nggak salah tuh dia punya tato yang gue kayak Apa keren banget. Gue lupa lagi. Bukan tato skena kecil-kecil dia sekarang gitu kan. Titik. Tapi nggak sebesar itu juga. Terus kayak wah keren banget sih serius. Oh tapi lo gak ngerti tato apa, jadi yang emang cuma dia yang ngerti filosofinya gitu Iya ya? iya. Dan Bunda itu nunggu lama juga dijabani nama Bunda. Paham. Sama kalau misalnya diundang ke sini pasti dia akan ngomong kayak gini. Aku tuh sebenarnya harusnya diseling, cuman aku itu takut. Tapi begitu lihat stuntman-nya, oh cuman begitu aja. Tahu gitu aku yang diseling. Karena dimanapun dia selalu ngomong gitu. Kalau ikut ya, kalau lagi ikut promo. Karena Mas Bambang kan sutradara takut kan Iya. kalau diseling gitu nanti ada kenapa-napa retak lah. atau apa gitu kan. Tiba-tiba kan ada stuntman-nya. Ya kalau gitu aja aku mah bisa. Tapi udah gitu. dinaikin stuntman-nya ya. Udah kadung kan. Dan masalahnya kalau misalnya harus take lagi juga nggak ada dananya lagi ya, nambah lagi hari, mohon maaf udah cukup ya, itu dia. Tapi ini bakal seru banget dan film ini bakal tayang tanggal 20 Februari betul Iya, ya? betul. Di Hari apa bioskop kesayangan ya. Iya, tapi sebelumnya udah tayang loh di luar negeri. Kita Oh, tayang masa? ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Thailand sama Turki. Aku udah ke Malaysia apa ya? Pakistan. Lihat Pakistan, aku ya. ke Malaysia Oh, juga. iya? Oh. Wow. Oke, itu berarti hari Kamis ya nanti ya, tanggal 20 Februari itu pas Betul. malam Jumat Iya. juga. Udah go international, jadi kita jangan sampai ke lewatan gitu ya. Kita juga harus kita nonton tanggal 20 Februari 2025. Yep. Terakhir deh dari Azza dulu. Apa nih? Zian, Oke. kenapa kita harus nonton film yang satu ini? Karena seperti yang sudah dikatakan Kanita tadi, film ini tuh jadi gini. Ketika aku baca skripnya, aku udah tertarik. Karena pertama apa, ini salah satu horor yang legend banget sama Indonesia. Dan menemani aku saat aku kecil, masa-masa kecil cerita-cerita horor ini. Kita semua lah ya. Iya, kita semua. Kalau kamu masuk ke rumah kan, awas nanti ada kuntilanak. Betul. Masuk. Iya, betul. Kuntilanak. Terus kemudian juga banyak sekali pesan moral yang bisa diambil dari film ini. Salah satunya adalah bagaimana menjalin hubungan dengan persahabatan, dengan ibu, terus di lain sisi bahwasanya kasih sayang ibu ya nggak akan terkotak-kotakan atau terhalangi suatu apapun itu. Sepanjang jalan ya. Sepertinya jalan, bahkan sepanjang meskipun masa. ibunya sudah beda alam sih, kalau yang aku baca Betul, masih ya kayaknya betul. gitu. Itu Dari sih. Nita sendiri. Seperti yang Aziza tadi Iya. bilang, di sini filmnya itu kan ada family, tentang keluarga, persahabatan, bahkan di sini tuh ada cinta segitiga juga dimunculin juga. Terus beberapa karakter itu semua ditonjolin oleh sutradaranya. Dan yang bisa dipetik dari sini bahwa kasih sayang seorang ibu itu mau beda alam atau enggak beda alam itu tetap nyata. Dia akan ngelindungin anaknya, apalagi kalau anaknya ada yang ngejahatin. Karena di film ini gitu, dia berusaha untuk cari anaknya juga dan melindungi anaknya gitu. Dan di sini bukan hanya film yang nakutin tentang balas dendam, bukan. Tentang semuanya ada di sini. Ada pesan moralnya di situ ya. Dan juga Dolby Atmos. Gak cuma sebenarnya serem-sereman hantu doang, tapi Iya. it's bigger than that gitu Iya. ya dari si filmnya tuh. Ada plot Dolby twist. Atmos tadi. Dolby Atmos juga. Dolby Atmos. Walaupun suaranya cuma Tapi nanti lebih nyata. Ih. Kalau pakai Dolby Atmos kan, Oh. atmosnya. karena kayak dibisikin kan. Iya. Iya, Keren kan? keren. Coba Dolby Atmos boleh Masuk. casting. Iya. masuk. Coba ngomong gitu dong. Wow, Sama di sini ada plot twistnya nanti. Oh, itu Akankah ada anak kunti kedua, Oh. ketiga, atau keempat? Jadi harus nonton. itulah sayang sekali yang belum bisa kita coba pancing mereka untuk ngomong ya. Karena Nggak kan mereka kemarin syutingnya bulan puasa tahun lalu. Nah kemungkinan ini bulan puasa sebelum ini udah syuting lagi nih. Iya. Jadi film tayang mereka tetap syuting juga sementara di luarnya. Kita kan
nggak pernah tahu ya kan. Syutingnya selama bulan Ramadan Iya, ya. kita lihat aja kalau mereka nggak pernah promo, berarti mereka lagi syuting gitu dia ya. Oke. Anyway, terima kasih banyak udah mau main-main sini, thank you ya. Thank you. Ih, seru banget juga ketemu sama Mita kalian. Zian. Walaupun ini film horor, tapi sepertinya komedi ya ngobrol sama kalian ya. Iya, iya, iya. Terutama- Teman-teman sekali lagi ini film horor ya. Terutama Zihan lebih ke romcom ya. Mungkin habis ini kamu bisa tuh. Ya main ciklet-ciklet gitu bisa lah. Ya, gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya udah gabung sama kita dari jam 8 pagi tadi ya. Kita tuh mau pamitan, tapi kita mau ngasih tahu dulu kalau kita punya tagline sama tamu-tamu kita hari ini. Betul. Tadi kita ngomong detik pagi. Nah, habis itu teman-teman semuanya bareng jangan tidur lagi. Iya. Jangan- Contohnya nih, Mbak. Detik pagi. Jangan tidur lagi. Nah, pakai gerakan. gerakan. Iya. Bebas, Itu bebas, itu bebas, aku bebas, aja. bebas. Mau jangan tidur lagi. Siap. Jangan tidur lagi. Siapkan diri Anda masing-masing ya. Ya. Detikers, sekarang ini berhubung hari Jumat, jadi kita bakal ketemuan ya nanti di hari Senin minggu depan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Yes, jangan lupa ya di follow semua sosial media kami di Instagram, TikTok, dan juga di X @detikcom, sama di subscribe juga YouTube channelnya Detikcom. Sekarang kita akan kembali liburan lagi karena kita masuk weekend lagi gitu ya di minggu yang satu ini. Dan kita hanya pamit ya. Sampai ketemu di hari Senin. Terima kasih banyak semuanya. Kembali lagi di hari Senin di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.